Bayangkan skenario ini sebentar ya. Anda, sang pembelajar, sedang berada di Amerika Serikat, tepatnya di awal tahun 1950-an. Oke, era pasca perang ya. Betul. Sebuah penerbit besar dan sangat bergengsi baru saja mengamankan hak terjemahan untuk salah satu karya filsafat paling penting di abad ke-20. Wah, ini pasti proyek raksasa. Sangat raksasa. Kita bicara tentang sebuah mahakarya setebal 800 halaman. Buku ini nantinya akan menjadi semacam gempa bumi intelektual, memicu pergerakan global, dan ya, secara fundamental mengubah cara umat manusia memandang struktur sosialnya. Terdengar sangat serius. Sangat serius. Tetapi, proses penerbitannya tersandung sebuah masalah yang jujur saja sangat absurd. Absurd, bagaimana maksudnya? Jadi begini, istri dari pemilik penerbitan tersebut, Blanche Knopf, melihat naskah berbahasa Prancis itu. Dia melihat kata seks di judulnya dan langsung mengambil kesimpulan bahwa teks filsafat eksistensialisme yang sangat padat ini adalah, tebak apa? Sebuah buku panduan seks tingkat tinggi. Astaga. Kesalahpahaman yang mengawali sejarah panjang buku ini di Amerika benar-benar terdengar seperti premis film komedi yang buruk ya? Bener banget kayak lelucon yang gak lucu. Tapi tragedinya adalah asumsi keliru dari satu orang di kantor penerbitan itu secara harfiah menentukan bagaimana dunia berbahasa Inggris akan membaca naskah ini. Atau lebih tepatnya, salah membaca gagasan-gagasan di dalamnya selama lebih dari setengah abad. Nasib sebuah teks revolusioner ditentukan oleh sebuah kepanikan moral yang salah alamat. Oke, mari kita bedah topik ini. Untuk Anda, sang pembelajar yang selalu mencari lensa baru untuk melihat dunia, hari ini misi kita adalah membongkar tumpukan sumber di balik The Second Sex karya Simone de Beauvoir. Tepat sekali. Dan sebagai catatan untuk Anda, tugas kita di sini murni untuk membedah argumen historis dan filosofis Beauvoir dari teks aslinya ya. Kita memaparkan gagasannya tanpa memihak pada pandangan politik manapun. Iya, kita hanya menjadi penyampai pesan dari sumber kita hari ini, yaitu catatan penerjemah dari edisi terbarunya dan pengantar dari Judith Thurman. Buku yang awalnya disangka manual seks ini, pada kenyataannya adalah fondasi dari diskursus kebebasan perempuan modern. Dan perjalanannya sangat luar biasa. Benar. Kita akan menelusuri bagaimana teks ini awalnya tidak hanya disalahpahami, tapi secara literal dimutilasi oleh penerjemah pertamanya. Dimutilasi adalah kata yang sangat tepat. Memahami sejarah terjemahan buku ini sama pentingnya dengan memahami isinya. Karena apa yang terjadi pada naskah Fisik The Second Sex di tahun 1953 adalah representasi paling nyata dari argumen sentral Beauvoir sendiri. Nah, mari kita mulai dari titik bencana tersebut. Penerbit Alfred Knopf, karena masih mengira ini adalah semacam ensiklopedia anatomi atau manual reproduksi, menugaskan seseorang bernama H.M. Parsley untuk menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Siapa Parsley ini? Latar belakangnya pasti bukan filsafat Prancis kan? Sama sekali bukan. H.M. Parsley ini adalah seorang pensiunan, profesor. Dia adalah profesor zoologi, ilmu hewan, dari Smith College. Profesor hewan menerjemahkan eksistensialisme. Wow. Isi yang rajin di bidangnya ya, tetapi memberikan teks eksistensialisme Prancis pasca perang kepada seorang ahli zoologi adalah sebuah lompatan logika yang sangat jauh. Benar. Dia jelas tidak memiliki aparatus intelektual untuk menangani nuansa dari aliran pemikiran yang saat itu sedang merevolusi Eropa. Ini ibarat saya memberikan buku teks mekanika kuantum teoretis yang sangat rumit kepada seorang tukang ledeng yang terampil. Semata-mata karena di daftar isi buku teks tersebut ada kata saluran atau pipa. Analogi yang pas. Tentu saja hasilnya akan berantakan. Kerangka kerjanya sama sekali berbeda. Dan kerusakan yang terjadi bukan sekedar kebingungan istilah loh. Alfred Knopf secara aktif menginstruksikan Parsley untuk memotong-motong teks tersebut. Disensor maksudnya? Iya, dan alasannya sangat merendahkan. Knopf menganggap Simone de Beauvoir ini terlalu banyak bicara. Dia bilang Beauvoir menderita apa yang dia sebut sebagai diare verbal atau nyerocos tak karuan. Yang sangat memukau di sini adalah ironi tragis dari dinamika kekuasaan tersebut. Beauvoir sedang menulis karya monumental.
800 halaman yang mendokumentasikan bagaimana perempuan sepanjang sejarah dibungkam, direduksi menjadi objek, dan tidak pernah dianggap serius sebagai subjek pemikir. Benar. Lalu apa respons industri penerbitan? Nah, itu dia. Industri penerbitan yang didominasi pria ini menganggap pemikiran filosofisnya yang rumit sebagai ocehan perempuan yang terlalu cerewet. Lalu mereka memotong dan menyederhanakan karyanya agar sesuai dengan selera mereka. Tindakan penyensoran ini membuktikan tesis buku Beauvoir secara real-time. Wah, ironis sekali ya. Praktik penerjemahan Parsley ini benar-benar brutal. Dia membuang paragraf-paragraf panjang yang berisi argumen historis esensial. Dia bahkan menghapus sebagian besar tanda titik koma yang digunakan Beauvoir. Padahal titik koma dalam filsafat Perancis itu sangat krusial. Betul, itu bukan sekedar tanda baca. Itu adalah engsel dari ritme dan logika dialektis penulisnya. Tapi ada satu kesalahan terjemahan yang bikin saya tercengang, karena ini benar-benar menghancurkan argumen eksistensialismenya dari dalam. Kesalahan yang mana itu? Ada konsep dasar eksistensialisme yaitu pursuai yang merujuk pada kesadaran manusia yang bebas. Parsley menerjemahkan istilah ini menjadi sifat aslinya sendiri atau her true nature in itself. Wah, kesalahan itu sangat fatal. Eksistensialisme, pada inti paling dasarnya, dibangun di atas gagasan bahwa eksistensi mendahului esensi. Maksudnya manusia lahir tanpa kodrat ya? Tepat. Manusia lahir ke dunia tanpa cetak biru, tanpa kodrat atau sifat asli yang sudah ditakdirkan. Kita menciptakan makna diri kita melalui pilihan-pilihan sadar kita. Jadi penerjemahannya sangat bertolak belakang dong? Sangat. Ketika penerjemah menyisipkan frasa sifat aslinya sendiri, dia memasukkan kembali konsep kodrat biologis atau takdir. Padahal konsep itu justru sedang dihancurkan habis-habisan oleh Beauvoir di seluruh bukunya. Sebuah kejahatan intelektual. Beruntung, sumber kita hari ini adalah hasil kerja keras dari penerjemah baru, yaitu Constance Bord dan Sheila Malovany Chevalier. Mereka menghabiskan waktu 3 tahun untuk menyusun kembali puing-puing teks ini tanpa satupun pemotongan. Sebuah dedikasi yang luar biasa untuk mengembalikan martabat teks tersebut. Benar, tapi mengetahui ada naskah yang sedemikian mengancam dan radikal, sampai-sampai harus disensor sedemikian rupa, saya jadi sangat penasaran dengan perempuan di baliknya. Siapa yang memberinya ruang intelektual untuk berpikir seberani ini di Paris tahun 1940-an? Latar belakang Beauvoir memberikan konteks yang sangat kaya. Ia lahir pada tahun 1908 di Paris dari keluarga Katolik reaksioner kelas menengah atas. Namun, titik baliknya terjadi ketika keluarganya kehilangan kekayaan mereka setelah Perang Dunia Pertama. Kehilangan segalanya ya? Ya. Tanpa uang untuk membayar pelayan, ibunya harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Dari keluarga bangkir menjadi ibu rumah tangga tanpa bantuan sama sekali. Itu pasti pergeseran yang drastis. Sangat drastis. Dan bagi Beauvoir muda, melihat kemartiran ibunya, melihat bagaimana seorang perempuan terikat pada siklus pekerjaan domestik yang tidak ada habisnya, penuh pengorbanan dan kepahitan, itu menjadi pendidikan pertamanya. Pendidikan tentang apa artinya menjadi perempuan di zaman itu ya? Betul. Itu memicu penolakan dan ambisi yang luar biasa dalam dirinya. Ambisi yang membawanya mencetak sejarah. Pada tahun 1929, di usia 21 tahun, ia menjadi orang termuda yang pernah lulus ujian agregasi di Universitas Sorbonne. Ujian filsafat yang sangat terkenal sulitnya itu. Ya, bagi Anda yang tidak familiar, ini adalah ujian kualifikasi pasca sarjana bidang filsafat yang paling brutal dan bergengsi di Prancis. Beauvoir menempati peringkat kedua secara nasional. Peringkat pertamanya, Jean-Paul Sartre, yang beberapa tahun lebih tua darinya. Posisi peringkat 1 dan 2 itu akhirnya meletakkan dasar bagi mitos penciptaan mereka sebagai pasangan intelektual paling berpengaruh di era modern. Sartre memposisikan dirinya sebagai semacam Adam dalam dunia intelektual. Dan Beauvoir sebagai Hawanya? Ya, Beauvoir secara sukarela menempati peran sebagai Hawa yang posisinya selalu berada di urutan kedua. Mereka merumuskan arsitektur hubungan mereka sendiri. Mereka menyebut cinta mereka sebagai cinta esensial yang mutlak. Sementara mereka juga punya cinta kontingen dengan orang lain, kan? Benar. Mereka bebas memiliki hubungan cinta kontingen dengan orang lain, asalkan mereka selalu menceritakan detailnya secara transparan.
Tunggu sebentar, saya harus menginterupsi dan menantang narasi ini, karena ini terdengar sangat paradoks. Paradoks bagaimana? Di satu sisi, eksperimen radikal ini terdengar revolusioner. Tapi di sisi lain, catatan sejarah menunjukkan beban emosional dari cinta bebas ini jauh lebih berat dipikul oleh Beauvoir. Sartre seringkali menggunakan Beauvoir untuk mengurus masalah-masalah praktis dari para kekasih kontingennya. Itu memang dinamika yang sangat timpa. Dan yang paling parah, Sartre pernah memuji Beauvoir dengan mengatakan bahwa ia memiliki kecerdasan laki-laki. Dan yang membuat saya tidak habis pikir, Beauvoir pada awalnya bangga menerima komentar itu. Terdengar aneh ya untuk seorang penulis feminis? Banget. Bukankah ini bentuk penundukan diri yang persis ia kritik? Bagaimana seorang jenius yang menulis Alkitab Kemerdekaan Perempuan bisa menerima dirinya diduakan dan membiarkan otaknya dilabeli sebagai otak pria? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, justru kontradiksi inilah yang menjadi percikan apinya. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa Beauvoir tidak turun dari langit sebagai seorang yang sudah tercerahkan. Dia juga produk dari zamannya. Tepat. Ia harus menavigasi jebakan-jebakan patriarki di dalam kepalanya sendiri. Penghinaan yang dibalut pujian dari Sartre itu pada akhirnya memaksa Beauvoir untuk membedah mekanismenya. Mengapa dia merasa tersanjung? Karena saat itu kecerdasan identik dengan laki-laki. Benar sekali. Karena dalam masyarakatnya, kemanusiaan yang berakal budi secara default dianggap maskulin. Mengatakan dia memiliki otak pria berarti mengatakan dia telah berhasil naik kelas menjadi manusia yang utuh. Sebuah kesadaran yang pasti sangat menyakitkan, namun membuka mata. Dan menurut sumber kita, kepingin puzzle berikutnya jatuh ke tempatnya bukan di Paris, melainkan ketika ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada tahun 1947. Benar. Perjalanannya ke Chicago secara khusus sangat transformatif. Di sana ia bersahabat dengan novelis kulit hitam, Richard Wright, yang menulis Native Son. Wright mengajaknya berkeliling, kan? Ya, Wright tidak hanya mengajaknya berkeliling, tetapi menunjukkan anatomi dari segregasi rasial di bawah hukum Jim Crow. Beauvoir, yang baru saja melewati Perang Dunia Kedua dan melihat kengerian antisemitisme Nazi di Eropa, kini mengamati segregasi rasial di Amerika Serikat. Dan dia melihat pola yang sama. Betul, ia mulai melihat kerangka mekanis yang berulang. Mekanisme penindasan yang sama yang beroperasi di balik rasisme, antisemitisme, dan akhirnya seksisme. Persis, mekanismenya adalah mereduksi sekelompok manusia yang kompleks dan beragam menjadi satu entitas abstrak yang klise. Sosiolog menyebutnya esensialisme. Bisa kasih contoh esensialisme ini? Anda menciptakan konsep karakter Yahudi, atau jiwa kulit hitam, atau sifat feminin yang abadi. Dengan mengubah kelompok tersebut menjadi stereotip yang seolah-olah ditakdirkan oleh alam, Anda membenarkan perlakuan masyarakat yang mendominasi mereka. Jadi, mengubah manusia jadi objek ya? Benar, mengubah manusia yang bebas menjadi objek yang fungsinya hanya untuk melayani kelompok dominan. Wow. Pencerahan di Amerika tentang bagaimana masyarakat secara sistematis membangun kelompok inferior, inilah yang mendorongnya kembali ke Prancis. Dan dia mulai merangkai The Second Sex. Dan ingat seberapa cepat dia menulisnya? Nah itu yang gila, buku ensiklopedis yang membahas biologi, psikoanalisis, sejarah, dan mitologi sastra, ini diselesaikannya hanya dalam waktu sekitar 14 bulan. 14 bulan untuk membongkar fondasi masyarakat, bayangkan. Kecepatan menulisnya adalah bukti dari urgensi intelektual yang ia rasakan. Dan seluruh upaya masif tersebut bermuara pada satu konsep filosofis sentral yang menjadi jangkar dari bukunya, yaitu gagasan tentang sanglian atau the other. Mari kita bedah konsep sanglian ini, karena ini kunci untuk memahami seluruh argumennya. Beauvoir berargumen bahwa kemanusiaan pada dasarnya didefinisikan sebagai laki-laki. Laki-laki mendefinisikan perempuan bukan berdasarkan kualitas yang dimiliki perempuan itu sendiri, melainkan semata-mata dalam hubungannya dengan laki-laki. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh dialektika tuan dan budak dari filsuf Jerman Hegel. Agar tidak terlalu akademis, mari kita bayangkan mekanismenya seperti ini ya. Boleh, silahkan. Hegel berargumen bahwa kesadaran manusia itu seperti cermin yang membutuhkan pantulan. Anda tidak bisa mendaulat diri Anda sebagai sang subjek atau tuan yang berdaulat, kecuali ada orang lain yang Anda paksa peranannya menjadi objek atau budak. Jadi harus ada perbandingan untuk merasa superior. Tepat. Anda butuh kelompok lain untuk menjadi yang inferior agar Anda bisa merasa absolut.
Beauvoir mengambil kerangka kekuasaan abstrak ini dan meletakkannya langsung ke tengah-tengah ruang keluarga kita. Dia menerapkannya pada hubungan antar gender. Dan Beauvoir melakukan navigasi yang sangat brilian di sini. Ia menolak doktrin nominalisme. Nominalisme itu ide yang menganggap bahwa konsep seperti perempuan itu murni cuma ilusi bahasa. Yang menganggap secara material tidak ada bedanya dengan laki-laki ya. Benar, Beauvoir tidak naif. Ia mengakui ada perbedaan biologis dan reproduksi. Tetapi, di saat yang sama, ia menolak keras konsep determinisme biologis. Ia membantah gagasan kuno tota mulier in utero yang secara harfiah berarti perempuan hanyalah sebuah rahim. Biologi memang ada, tetapi biologi bukan takdir mutlak yang harus mendikte peran sosial seseorang. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat menentukan standar, Beauvoir menggunakan sebuah analogi geometri yang bikin saya berhenti membaca sejenak untuk merenung. Analogi garis itu ya. Iya, ia menggunakan analogi garis vertikal dan garis miring. Di zaman kuno, orang mendefinisikan sebuah garis miring atau garis yang melenceng dengan membandingkannya terhadap satu garis vertikal yang dianggap lurus dan absolut. Dan dalam konteks ini, garis vertikalnya adalah laki-laki. Persis. Dalam peradaban manusia, maskulinitas adalah garis vertikal itu. Laki-laki adalah titik nol alam semesta, posisi default dari kemanusiaan. Seorang pria tidak akan pernah memulai sebuah argumen dengan deklarasi pembelaan diri. Kayak, saya berpendapat seperti ini karena saya seorang laki-laki. Karena kelaki-lakiannya dianggap sebagai objektivitas. Betul. Sebaliknya, pemikiran atau tindakan perempuan selalu dilihat melalui lensa hormonnya, ovariumnya, kondisinya sebagai perempuan. Pria sering lupa bahwa mereka sendiri juga punya anatomi dan hormon spesifik yang mempengaruhi mereka. Tapi mereka berhasil meyakinkan dunia bahwa tubuh mereka lah sang standar realitas. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dan ini adalah pertanyaan yang Beauvoir sendiri ajukan di awal pengantarnya. Pertanyaan apa itu? Jika dinamika tuan dan budak antara sang subjek dan sang lian ini sangat opresif, mengapa perempuan secara historis tidak pernah memberontak secara kolektif untuk membalikkan keadaan? Pertanyaan yang sangat tajam. Kaum proletar, para buruh pabrik, mereka mengorganisir diri dan memicu revolusi kelas. Minoritas rasial melakukan perlawanan terhadap perbudakan dan segregasi. Mengapa perempuan, sebagai separuh dari populasi manusia, seolah-olah diam dan menerima status historis mereka sebagai sang lian? Pertanyaan itu sekilas terasa seperti menyalahkan korban penindasan ya, tetapi Beauvoir menjelaskannya melalui analisis struktural yang membedakan penindasan gender dari penindasan kelas atau ras. Mengapa tidak ada serikat pekerja untuk gender? Karena perempuan tidak memiliki ruang komunitas fisik atau sejarah bersama yang terpisah dari penindasnya. Penjelasan ini sangat krusial. Seorang buruh pabrik, setelah ditindas oleh atasannya, akan pulang ke permukiman buruh, berkumpul dengan sesama buruh di kedai, berbagi keluh kesah. Dan dari sanalah solidaritas lahir. Mereka memiliki ruang yang terisolasi dari penindas mereka. Perempuan tidak memiliki kemewahan geografis atau sosial tersebut. Mereka tersebar di seluruh lapisan masyarakat, hidup di bawah atap yang sama dengan kaum pria. Benar. Seorang perempuan dari kelas burjuis yang kaya raya akan merasa lebih memiliki ikatan dengan pria burjuis dibandingkan dengan seorang perempuan dari kelas buruh yang miskin. Tali biologis, ekonomi, dan sosial mengikat mereka sangat erat dengan pihak yang menindas mereka. Baik itu ayah yang memberi mereka makan atau suami yang memberi status perlindungan finansial. Mereka adalah satu unit kemanusiaan dasar yang saling bergantung. Anda tidak bisa memisahkan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, lalu membiarkan masing-masing hidup mandiri. Itu mustahil secara biologis untuk kelangsungan spesies. Beauvoir juga menyelami mitos-mitos kuno untuk menunjukkan hal ini kan? Iya, untuk menunjukkan kompleksitas ketergantungan ini. Misalnya, mitos Omphale, ratu yang menjadikan pahlawan super Hercules sebagai budak seksualnya. Atau kisah klasik Lisistrata. Yang para perempuannya mogok gitu ya? Betul, di mana para perempuan Yunani melakukan aksi mogok berhubungan seks untuk memaksa para pria menghentikan peperangan. Mitos-mitos ini mengilustrasikan bahwa perempuan memang memegang tuas kekuasaan biologis atas hasrat dan reproduksi pria. Pria absolut tidak bisa bertahan hidup atau bereproduksi tanpa perempuan. Jadi memang ada kuasa di sana. Ya, tetapi Beauvoir memperingatkan kita untuk tidak mengacaukan kuasa biologis sementara dengan kekuatan struktural. Dia menganalogikan ini dengan hubungan majikan dan budak dalam ekonomi perkebunan kuno. Majikan kan sangat butuh budaknya. Tepat.
Majikan sangat membutuhkan budak agar perkebunannya berjalan, jadi ada ketergantungan timbal balik. Tetapi hukum, institusi kepemilikan, dan narasi sejarah semuanya dikendalikan oleh sang majikan. Secara historis, perempuan memegang kendali atas kelangsungan spesies. Namun secara ekonomi, hukum perdata, dan kebebasan sipil, mereka hanyalah pion dalam infrastruktur yang dirancang oleh laki-laki. Dan ada kenyataan pahit lain yang ditawarkan Beauvoir, yaitu kenyamanan. Mengambil kendali atas hidup Anda sendiri, menciptakan makna Anda sendiri, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan Anda, itulah yang disebut kecemasan eksistensial. Tanggung jawab yang berat. Membiarkan diri Anda menjadi sang lian. Membiarkan seorang pria mengambil keputusan berat, sementara Anda menikmati perlindungan material dan kenyamanan pasif, seringkali merupakan jalan keluar dari beban kebebasan eksistensialis tersebut. Ini adalah tamparan realitas dari Beauvoir bahwa pembebasan sejati menuntut pengorbanan kenyamanan. Jadi, apa arti dari semua ini? Sebuah rangkuman yang panjang, pastinya. Penjelajahan kita hari ini telah merangkai jalinan ide yang sangat luas. Kita memulai dari sebuah ironi sejarah. Naskah revolusioner yang dimutilasi oleh seorang profesor ilmu hewan yang gagal menangkap esensi kebebasan manusia, dan secara literal membungkam suara seorang filsuf perempuan. Sebuah awal yang tragis. Lalu kita menyelami kehidupan Simone de Beauvoir yang bekerja bak orang gila selama 14 bulan, mengambil rasa sakit dari kontradiksi hidupnya sendiri, termasuk dinamikanya dengan Sartre, dan observasinya di Chicago, lalu mengubahnya menjadi lensa analitis. Hingga sampai pada argumen sentralnya. Ya, kita membongkar argumen sentralnya. Bagaimana struktur hukum, ekonomi, mitologi, dan bahkan geometri konseptual kita bekerja sama untuk menobatkan maskulinitas sebagai sang subjek yang absolut dan mereduksi separuh umat manusia sebagai sang lian semata-mata demi stabilitas dan kenyamanan mereka yang berkuasa. Dan relevansi gagasan ini tidak berhenti di tahun 1949 ketika buku ini terbit. Mekanisme mendefinisikan kelompok lain sebagai sang lian agar kelompok dominan bisa merasa sebagai subjek yang sah adalah pola yang terus mereplikasi dirinya. Di berbagai aspek sosial ya. Tentu, dalam dinamika ras, kelas, dan tentu saja gender di masyarakat modern kita, ilusi bahwa ada sifat asli atau takdir biologis yang mendikte kemampuan intelektual atau peran sosial kita adalah rintangan yang terus-menerus diciptakan ulang setiap generasi. Pemahaman atas teks ini membekali kita dengan alat ukur untuk mendeteksi penindasan struktural tersebut. Untuk menutup diskusi kita, saya ingin kembali pada Anda sang pembelajar. Saya ingin meninggalkan sebuah refleksi dari Judith Thurman, penulis pengantar buku ini. Anekdot yang sangat menggugah pikiran. Thurman menceritakan anekdot ini. Pada tahun 1946, sekitar waktu Beauvoir baru mulai menyusun ide-ide dasar buku ini, bibi dari Judith Thurman mengunjunginya saat ia baru saja lahir di rumah sakit bersalin. Oke, di ruang bayi rumah sakit ya? Ya, sang bibi berjalan menyusuri lorong dan melihat ranjang bayi Thurman. Di ranjang bayi itu tertempel label informasi kecil. Tulisannya, ini anak perempuan. Kemudian sang bibi melirik keranjang bayi sebelahnya, tempat seorang bayi laki-laki terbaring, dan label di sana berbunyi, saya anak laki-laki. Perbedaan gramatikal yang sangat mencolok. Terlihat sangat sepele, tapi maknanya menggelegar. Kata ini merujuk pada objek, benda yang sedang diamati. Sedangkan saya adalah deklarasi kesadaran dari seorang subjek yang memiliki kehendak. Bahkan dari hari pertama di dunia ya. Benar, bahkan di hari pertama kita menghirup udara sebelum kita bisa membuka mata dengan benar, bahasa dan struktur masyarakat telah membagi kita ke dalam laci subjek dan objek. Mengingat kalimat paling terkenal dari Beauvoir, fondasi dari argumen eksistensialnya adalah seseorang tidak dilahirkan, melainkan menjadi perempuan. Sebuah pemikiran yang sangat mendalam. Jadi, inilah pertanyaan yang ingin saya lemparkan agar Anda bawa pulang dan renungkan sendiri. Jika Anda membedah karakter Anda hari ini, seberapa banyak dari sifat, kebiasaan reaktif, ketakutan, preferensi, atau bahkan ambisi karir yang selama ini Anda yakini sebagai sifat asli atau kepribadian fundamental Anda yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan esensi diri Anda? Pertanyaan yang sulit dijawab. Bagaimana jika semua itu hanyalah naskah teater yang diam-diam disodorkan oleh masyarakat kepada Anda sejak detik pertama seseorang menempelkan selimut dengan warna spesifik di ranjang bayi Anda dan Anda secara tidak sadar menghafalkan dialognya hingga hari ini?
Sebuah pemikiran untuk menemani Anda. Terima kasih telah menjelajah bersama kami.